Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tutor 10 dari grup X. Di sini kami akan menjelaskan poster edukasi yang telah kami buat mengenai demam tifoid. Baik, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Katrina Wulandari, dengan NPM 12. Saya Raja Wali dengan NPM 200. Dan saya Muhammad Herman Azam dengan NPM 267. Saya Syifa Nabilah Nuratifah, NPM 168. Baik, jadi mengapa kami memilih tema dengan demam tifoid? Jadi, berdasarkan angka persebaran kasus demam tifoid yang ada di dunia maupun di Indonesia, untuk di dunia sendiri, WHO mengatakan pada tahun 2018 bahwa terdapat 21 juta kasus dengan jumlah kematian ini sebanyak 128.000 bahkan mencapai 161.000 setiap tahunnya. Selain itu, WHO juga mengatakan bahwa daerah Asia Selatan dan juga Asia Tenggara merupakan regional dengan kasus demam tifoid yang terbanyak, di mana Indonesia ini termasuk salah satunya. Untuk kasus di Indonesia sendiri, demam tifoid ini adalah penyakit endemik di Indonesia, di mana menimbang letak geografis Indonesia ini sebagai salah satu negara tropis. Kemudian, kecenderungan peningkatan angka kejadian dengan rata-rata angka kejadian sebesar 500 dari 100.000 penduduk. Dan presentasi kematian pada rentang 0,6 bahkan mencapai 5% di Indonesia. Jadi, tujuan kami untuk membuat poster ini adalah kami berharap dengan pembuatan poster ini kami dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana langkah-langkah pencegahan terhadap demam tifoid ini, kemudian bagaimana gejala yang akan muncul apabila mengalami demam tifoid, lalu juga apa saja tindakan yang perlu dilakukan apabila mengalami demam tifoid. Oleh karena itu kami berharap bahwa dengan pembuatan poster publik ini merupakan suatu sarana komunikasi visual yang ringkas, padat, serta menarik, serta mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga efektif untuk pencapaian tujuan di atas. Oke, baik. Selanjutnya adalah, salah satu faktor risiko dari demam tifoid ini adalah sosioekonomi menengah ke bawah. Karena itulah, kami menjadikan sasaran poster edukasi ini yaitu masyarakat dengan faktor risiko tersebut, serta masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang minim mengenai demam tifoid. Seperti yang kita ketahui bahwa informasi itu sangatlah penting sebagai titik awal menyusun poster ini. Maka dari itu kami mengumpulkan informasi untuk poster edukasi ini dengan cara mengkaji data sekunder yang didapatkan dari hasil pencarian Google dan NCBI dengan kata kunci prevensi of typhoid fever, penjagaan demam tifoid, management of typhoid fever, penanganan demam tifoid, dan gejala-gejala dari demam tifoid. Selain itu, kami juga mengambil data-data sekunder lainnya yang berasal dari institusi seperti WHO, lalu ada juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemkes RI, lalu selanjutnya juga ada dari Center for Disease Control yaitu CDC, dan yang terakhir ialah dari nhs.uk. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan bagaimana kami menjelaskan poster edukasi ini ke masyarakat. Silahkan. Baik, terima kasih Jainat. Ya, seperti apa kata tadi teman saya, jadi setelah diambil beberapa data, kami memutuskan untuk membuat poster untuk edukasi ke masyarakat, dan kami akan memperagakan bagaimana cara kami mempresentasikan poster ini. Tapi sebenarnya lebih enak aja sih kalau ada musiknya ya. Oke deh, jadi akan kami langsung peragakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilman. Pada pagi hari ini saya akan memberitahukan beberapa informasi nih kepada kalian mengenai tipes. Jadi judulnya ini adalah Cegah Tipes dengan Aksi. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, apa sih itu tipes? Jadi tipes ini adalah sebuah infeksi ya. Sebuah infeksi karena sebuah bakteri. Nama bakterinya itu adalah Salmonella typhi. Lalu tipes ini kayak gimana sih persebarannya di dunia ini? Jadi dalam di tipes itu ada sebanyak 20 juta kasus per tahunnya. Dan kasus ini menyebabkan 128 sampai 161 ribu kematian per tahunnya. Lantas bagaimana sih gejala-gejala atau tanda-tanda yang muncul ketika kita terkena infeksi tipes? Yang pertama ada demam. Demam itu apa? Demam itu kondisi di mana tubuh kita merasa panas
suhu tubuh kita itu panas melebihi 37,5 derajat Celcius kalau di termometer. Kemudian ada nyeri perut, nyeri di bagian perut. Kemudian juga ada diare atau buang air besar yang sering. Lalu ada lesu ataupun lemas. Ada rasa lemas untuk beraktivitas. Kemudian ada juga sakit kepala. Dan juga ada terakhir nafsu makan yang buruk. Lantas bagaimana sih kalau misalnya kita sudah mengalami tanda-tanda ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kawan-kawan sekalian, para hadirin, seperjuangan. Seperti yang dikatakan oleh rekan saya, Muhammad Hilman Azam, bahwa jika sudah ada mengetahui tanda-tandanya, kita harus melakukan aksi. Lalu apa itu aksi sendiri? Yaitu A, antibiotik dari dokter. Kita harus lawan bakteri dengan antibiotik dan habiskan dengan tepat waktu agar bakteri tidak kebal. Jika bakterinya kebal, maka yang mati adalah kita, bukan bakterinya. Maka habiskan antibiotik tepat waktu. Merdeka. Lalu K, kebersihan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena ternyata bakteri ini menular lewat fekal oral. Apa itu fekal oral? Dia keluar lewat fekal, yaitu dubur kita, dan masuk nanti lewat mulut. Jadi kalau misal kita habis buang air, jika kita habis dari toilet, tangan kita mengandung bakteri tersebut, nanti bisa kemakan. Maka dari itu, jagalah kebersihan, terutama cuci tangan. Merdeka. Saudara-saudara sekalian, jika kita sudah merasa sehat, jika kita sudah tidak sakit, namun ternyata ditemukan di beberapa jurnal mengatakan bahwa bakteri ini dapat hidup di dalam tubuh kita selama kurang lebih 1 bulan setelah kita merasa sehat. Maka dari itu, sempurnakanlah sehat kalian. Selama masa sebulan itu, jagalah kebersihan sehingga tidak menularkan ke yang lain. Sempurnakanlah. Merdeka. Jika kita melihat nih, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita pada sakit, wilayah daerah tempat tinggal kita agak kotor, banyak lalat, segera imunisasi untuk mencegah agar kita tidak terkena penyakit tersebut, penyakit tipes. Maka dari itu, lakukanlah imunisasi. Merdeka. Selanjutnya, ada fakta menarik mengenai tipes ini. Yang pertama, tipes tidak menular lewat air liur. Jadi, tidak masalah jika akang, teteh, ibu, bapak, adik, semuanya di sini. Kalau misalnya mau makan bareng nih, rekan-rekan sekalian makan bareng, kita kongkow bareng, tidak masalah. Yang penting cuci tangan. Merdeka. Selanjutnya ada lagi nih. Ternyata tipes dapat sembuh sendiri. Tapi menurut beberapa jurnal mengatakan bahwa jika kita tidak memakai antibiotik, maka kematian dapat mencapai angka 30%. Bayangkan saja, di Indonesia sudah paling tinggi, yaitu sampai 5%. Sedangkan di dunia udah di bawah 1%. Maka dari itu, tetap harus menggunakan antibiotik dari dokter dan habiskan tepat waktu agar tidak kebal. Dan kalau kebal nanti bakterinya nggak mati, yang mati kita. Merdeka. Lakukanlah aksi, karena itu penting untuk menjaga diri kita. Jika Anda mengalami demam dan merasa sangat sakit, segera temui dokter dan lakukan aksi. Merdeka.
Merdeka. Merdeka. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas penjelasannya. Dan juga untuk seluruh yang telah menonton video ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami berharap bahwa penjelasan kami dapat bermanfaat bagi semuanya, dan juga kalian dapat menerapkan aksi untuk mencegah demam tifoid ini dan juga untuk mencegah penularan demam tifoid ke masyarakat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys, sudah. Dadah. Dadah.